Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga semuanya sehat semua. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya itu motet itu bukan karir, bukan apa, tapi cuma senang. Tapi dari kesenangan saya motet itu akhirnya saya berhenti kerja, ya saya motet aja seperti tadi yang diceritain Mas Sandal. Karena apa? Kayaknya nggak bisa dibagi waktunya. Karena harus melihara kulkas yang banyak tadi. Di kulkas itu kalau nggak dipelihara ya mati. Jadi sampai beranak kulkasnya. Jadi kalau di sosial media itu saya itu ada Depkomnya. Kalau ada yang tanya Depkom itu apa, saya sendiri nggak tahu. Itu tak masukin jadi nama saya karena dulu dipakai jadi nickname saya di MARC. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu apa itu MARC, itu semacam WhatsApp zaman jadul. Kemudian saya itu perkenalan saya dengan fotografi itu waktu saya ada di kuliah di UGM. Saya itu double di UGM itu. Sama satunya fakultas yang jadi kakak kelasnya ketua umum Kagama ini, Mas Ganjar sama Jabrik. Terus yang satu lagi saya kuliahnya di Gelanggang, jurusan Mapagama sama Selam. Jadi saya kenalnya foto itu dan jadi pengen motret itu lihat Om Binto ngajarin Ublu. Jadi mungkin teman-teman kenal dua ini berapa waktu yang lalu ngasih workshop di sini juga. Jadi kalau Oblo diajarin Mas Binto itu, Om Binto itu saya nguping. Oh gitu, tak catat. Oh gitu. Terus suatu saat saya berhasil nabung beli FM2 di Jalan Perwakilan. Masih ingat saya sampai sekarang. Sekitar harganya 400.000 atau berapa, saya lupa itu. Jadi saya bisa beli kamera, tapi ternyata filmnya sama prosesnya mahal. Bisa berhasil nguping. Terus ada Ubro dulu punya table exposure gitu. Kalau frame ke satu, F-nya sekian, terus speed-nya sekian, ISO sekian, itu saya pinjem, saya fotokopi, terus saya tiru. Tapi motetnya nggak bisa banyak, karena satu roll sama prosesnya itu sama dengan 2 hari makan. Dulu harga makanan, nasi ayam, nasinya bebas nambah, sayurnya bebas nambah, sama ayam goreng di utaranya Selokan Mataram itu Rp500. Bisa bayangkan kan? Terus kalau kita motret, ya bisa puasa itu, nggak nggak bisa banyak-banyak. Jadi nggak kayak sekarang kalau motret pakai digital jebret. Ya. Terus ya di sini, di daerah-daerah sini ini, di foto ini yang saya belajar nguping itu. Di Ublo sama Ubito itu dokumentasinya apa zaman itu. Jadi mereka motret, tak nguping. Saya belajar. Nah, setelah berapa tahun kemudian, saya sekitar 2004, 2005 itu saya punya setelah usaha saya lumayan, saya pikir, wah, aku pengen motret lagi yang serius. Terus saya ketemu dengan Cesar, mungkin adminnya Kagama juga, Cesar Kempit. Saya tanya, Pet, ini kamera yang paling bagus itu apa sekarang? G1X. Oh iya. Dia telepon ke Gita Alanggara, wartawan Reuters. Tanya, Mas, kamera yang paling bagus apa? Zaman itu udah mulai masuk ke digital. Ya, akhirnya saya beli kamera itu, lumayan mahal waktu itu, beserta lensa-lensanya, saya beli banyak. Saya mulai serius.
Setelah saya mulai serius, ternyata saya pengen ada teman yang punya galeri, Pak Sueri punya galeri di Kemang itu, isinya foto-foto hitam putih dan bagus banget. Saya coba membuat, belajar sana sini, saya coba bikin itu foto hitam putih. Ternyata kameranya pakai analog waktu itu. Kamera digital belum canggih banget waktu itu. Oke, saya coba beli analog format kecil. Masih nggak cukup, nggak akan nguber tuh bagusnya kayak gitu. Saya beli medium format, masih kurang. Saya beli kamera seperti kayak gini, yang pakai gudung-gudung itu, flash format namanya, masih pakai film. Terus saya bikin cakrum, saya cetak sendiri, saya cuci sendiri, mulus-mulus sendiri perutnya. Pokoknya di situlah bertahun-tahun. Saking asiknya, saya lupa kerja. Jadi, saya tinggalkan kerjaan saya motret ke Malimping, motret ke Sawarna, hampir tiap minggu, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, saya motret. Dan pakai kamera yang gede ini. Nah, selama saya motret itu, ada beberapa teman yang tahu hasil saya. Jadi pertama kali order saya malah dari Sampurna Foundation. Mereka lihat saya upload di forum kamera, di fotografer.net. Saya dihubungin, saya disuruh ketemu anaknya Putra Sampurna. Dia bilang, saya pengen kamu motret hitam putih kayak foto-fotomu ini. Bisa nggak kamu motretin? Akhirnya saya dapat job. Dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Jadi saya motret, jadi kebanyakan kalau yang motret yang dikasih ke orang duit itu, saya pakai digital. Tapi sering juga saya selipin, saya pakai kamera-kamera gede. Jadi, dan ada juga, banyak juga kerjaan saya itu motretin tambang. Sebabnya kenapa? Karena ada teman yang kerja di perkapalan. Dia banyak berhubungan sama tambang. Jadi, bisa nggak lo motret dari helikopter? Saya belum pernah waktu itu. Ini helikopter saya pertama. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Pokoknya jangan jelek aja hasilnya, oke? Tak beranikan diri. Tanya sana sini, cari referensi, motret helikopter kayak gini. Saya berangkat, nah ini masih pakai film. Karena mereka maunya pakai slide untuk di present ke mana? Waktu itu masih pakai slide viewer gitu loh. Saya pakai slide, akhirnya untung hasilnya jadi. Jadi walaupun waktu motret ini pakai kena badai. Jadi setelah itu saya banyak motret dari aerial pakai heli. Lumayan banyak. Kebanyakan perusahaan-perusahaan minyak dan gas dan tambang. Paling banyak itu tambang batu bara. Zamannya batu bara masih banyak banget. Tapi kalau sekarang mungkin sebagian udah pakai drone. Nah, ini saya motret aerial buat ConocoPhillips zaman itu. Sekarang ConocoPhillips udah nggak ada. Di Natuna. Ini foto-foto saya tambang batu bara. Pakai heli. Kenapa pakai heli zaman itu? Karena duitnya banyak. Orang-orang tambang zaman itu duitnya lagi booming. Jadi bisa naik heli itu bisa sehari, bisa berapa kali, dan bisa selama seminggu naik heli itu pernah. Naik heli terus. Pak, hujan Pak. Hujan gimana hasilnya? Ya nggak akan bagus Pak, basah semua. Ya udah, ulang, besok ulang. Besoknya hujan lagi, suruh ulang lagi. Bolak-balik, nah, sewa heli mahal banget gitu. Pol mahalnya, makanya sekarang lebih laku drone. Ini talisman juga udah nggak ada. Di Jambi, saya motret aerial juga. Ini sebenarnya berkabut hutan kebakaran hutan. Ini juga Konoko. Ini di Mahakam, di sekitar Tanjung Jawa mungkin ya. Saya juga banyak motret
dari PDA, Pusat Data Arsitektur. Ini dokumentasi GBK sebelum direnovasi untuk ASEAN kemarin, ASEAN Games. Ini juga saya diminta motret seluruh benteng Belanda yang ada di Indonesia. Jadi saya separuh-separuhan sama Mas Ferry Latif. Mas Ferry Latif ke arah timur, saya ke arah barat. Dari Jakarta saya ke barat. Jadi sampai ke Aceh. Ini salah satu benteng Belanda, Klinker namanya, yang ada di Cilacap. Hasilnya dipamerkan di Belanda, di museum, apa ya lali aku namanya. Itu tujuannya mungkin untuk mengingatkan londo-londonya bahwa ada barang-barang yang masih ketinggalan di sini yang perlu perawatan. Terus saya juga motret pabrik. Ini pabrik Indopoli. Akhirnya karena saya motretnya cukup lama, kenal sama direkturnya, akhirnya sampai sekarang jadi teman. Terus ini saya motret di PT Pale, tambang nikel di Surwaku. Ini juga semua koneksi foto saya itu dari teman. Jadi saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa nawar-nawarkan diri saya nggak pernah ngirim CV, nggak pernah apa. Cuma ada yang kenal, yang ngerti saya punya bisa motret itu, oh nggak motret. Nah biasanya kalau udah gitu saya disuruh meeting, ketemu direksi, saya bawa portfolio saya show, biasanya jarang gagal. Jadi, karena saya juga berusaha untuk bikin foto itu nggak sama mereka yang udah pernah bikin. Justru biasanya pertama kali saya di kontak sama satu perusahaan, biasanya saya cari dulu foto-foto portfolio mereka tuh kayak apa, nanti diajak kita rapat nanti untuk bikin yang model lain gitu. Ini juga di PT Pale, yang motret cukup lengkap ini waktu itu, sampai hampir 2 minggu lebih. Ini tanurnya. Jadi kalau saya motret itu, karena saya ini hobi, saya nggak nganggap ini kerjaan. Waktu saya motret itu ya saya nganggap ini lagi hunting foto. Ya kalau memang nggak dapat bagus, saya minta akses ulang, bahwa saya pengennya jadinya kayak seperti ini. Walaupun kadang-kadang memang nggak bisa idealis itu ketemu sama waktunya perusahaan gitu loh. Untung kemarin itu saya difasilitasi dengan baik, itu juga akhirnya saya bisa juga senang-senang. Bagi saya itu motret itu senang-senang yang ujuk-ujuk bisa dapat duit, alhamdulillah gitu loh. Jadi, saya nggak nganggap ini kerjaan, saya nganggap ini hobi. Makanya saya nggak pernah nganggap diri saya itu profesional. Saya nggak profesional. Saya kalau ditanya harga berapa itu saya bingung, tetap aja bingung. Kadang-kadang sering saya itu karena referensi saya banyak keluar, itu banyak fotografer luar yang motret kayak saya juga yang jadikan ini hobi itu jadi profesi. Jadi motret itu mereka nggak minta BW, saya bikin BW. Mimpi saya itu dulu hampir terwujud bahwa kita bikin satu profile company bentuk BW. Akan saya kerjakan Pak gini-gini. Hampir jadi, cuma karena perlu persetujuan BOD, waktu itu ada salah satu BOD nggak setuju. Padahal BW itu kalau di luar negeri hampir seluruh perusahaan luar negeri yang perusahaan Amerika itu yang bagus-bagus itu pasti punya laporan tahunan atau apapun yang dalam bentuknya BW. Nanti akan saya share. Ini juga di Surwaku ini. Keren kan kalau pakai BW.
Oh, sama yang tadi saya sih suka ini. Oke, nanti Mbak Mayung kalau ada yang tanya boleh potong saya biar nggak bosen. Nanti kita selingi sama pertanyaan-pertanyaan, boleh, silakan. Baik Mas. Sejauh ini belum, nanti kalau misalnya ada. Ya, oke, lanjut. Ini foto untuk ammonium propyl tambang batu bara juga. Saya bikin BW juga. Dan hampir semua foto BW yang saya kasihkan ke klien walaupun nggak diminta, itu kalau sampai ke bos tertingginya biasanya senang. Ini yang contohnya. Nah, kalau udah masuk sana, udah masuk jadi ammonium propyl tuh nama kita seringnya hilang. Terus lagi. Nah, dari foto juga saya sempat ini dari karena saya brand ambassadornya Fuji Film, jadi foto saya dipamerin di Kyoto waktu itu BW ini. Saya juga dipamerin di Cologne, Jerman. Saya juga bikin pameran waktu itu saya motret katedral dalam BW pakai kamera yang kerudung itu. Di waktu itu uskup yang buka. Ini sekarang udah jadi kardinal ya. Saya bersama 3 teman dan 1 istri itu ikut bikin pameran yang fotonya dilelang untuk membantu sekolah-sekolah di Papua. Terus saya juga pernah pameran di Galeri Nasional beberapa tahun yang lalu, diajak teman-temanku juga. Saya juga pernah kerja buat UN, ada bikin waktu itu carbon trading ya, rencana carbon trading yang nggak jadi itu. Saya bikin buku ini total saya yang bikin terus sampai teks-teksnya. Saya juga pameran di sini. Ini pameran saya yang di katedral. Ini pameran saya yang di Ubud. Motretnya daun-daun tok. Terus, nah kalau saya motret landscape sebenarnya ya karena dari dulu kuliah saya, salah satu kuliah saya itu di jurusan gelanggang mapagama, jadi sampai sekarang juga kalau saya motret ya saya pengennya santai-santai, duduk-duduk, masak-masak, kalau bagus dicepret, kalau nggak bagus ya tidur atau lihat-lihat pemandangan. Jadi kalau saya motret landscape itu biasanya kalau bisa ya sambil camping, rame-rame sama teman, terus cari teman yang bisa dinyek-nyekin, kita guyang-guyu, ketawa-ketawa, bercanda, jadi nikmat. Motret itu nikmat, motret itu bikin bahagia. Di kata Mas Andal, rombongan kami juga ada namanya gembira selalu ya. Walaupun kalau potret isinya ya gojekan. Nah, sampai sini kita mulai ngomongin black and white. Kenapa BW? Boleh teman-teman tulis nanti Mbak Mayu bacain. Kalau yang penting nanti boleh dipotong kenapa BW. Kalau dari saya, kenapa bisa ada foto BW itu? Lahirnya foto BW itu ya sama dengan lahirnya fotografi. Karena pertama kali adanya kamera dan gambar foto itu nggak ada warnanya. Daguerreotype, collodion, baru tahun 1900 sekian itu baru bisa dibuat film warna. Itu pun oleh pribadi yang namanya bukan ini ada satu orang gila, orang kaya banget di Paris, di Prancis, namanya Albert Kahn. Dia punya duit banyak banget, dia bankir, dia bayarin orang. Bayarin fotografer untuk mendokumentasikan planet ini. Jadi pergi ke mana? Ke Jepang, ke Afrika, kemana-mana. Mungkin teman-teman bisa cari di BBC. Ini
The Word of Albert Kahn, itu kuncinya Google-nya. Jadi dia membayarin fotografer dan orang-orang gila juga untuk keliling dunia yang akhirnya mereka bikin film, bentuknya film dan foto ya, berwarna. Habis itu balik lagi, yang lain-lain belum bisa bikin warna. Tuh, kenapa lebih banyak BW? Kenapa BW itu sampai sekarang juga masih diakuin? Habis itu sampai tahun 1990, mungkin tahun 2000 aja, koran-koran itu foto-fotonya masih BW. Kenapa foto-fotonya masih BW? Karena kalau orang cetak foto warna, itu biayanya 4 kali, CMYK, 4 lapis gitu, Bang. Makanya mereka masih nyetak BW. Makanya mata kita bisa masih nerima bahwa ada foto yang namanya BW. Nomor 2, kenapa BW? Ini terkait dengan BW nih. Ini malah sekalian saya matur menyampaikan ada pertanyaan tentang foto-foto black and white ini. Jadi foto-foto dari Mbak Thomas ya, Mbak ini, foto-foto BW yang tadi disampaikan itu menggunakan kamera analog atau digital. Pertanyaan pertama dari beliau. Kemudian ini terkait dengan black and white juga. Untuk memotret dari Mbak Isti nih ya, pertanyaan untuk Pak Haryanto, untuk memotret sebuah gambar dengan konsep hitam putih, pengaturan kamera untuk kamera digital itu harus seperti apa? Dua dulu nih, Mas. Ya, jadi kalau tadi foto-fotonya ada yang pakai digital, ada yang pakai analog. Jadi aku selalu dari dulu, dari udah 15 tahun ini aku motret yang serius banget, selalu pakai dua hal itu. Mana yang awal-awal memang saya banyak pakai analog, tapi sekarang saya udah hampir imbang lah. Saya masih pakai analog juga selain digital sampai sekarang. Terus yang kedua nanti kita bahas. Saya memang akan sampai ke sana. Gimana settingnya, gimana apanya, gimana bikin BW yang bagus. Oke. Nah, kenapa BW lagi? BW itu kalau buat saya, kalau mau jawabnya gampang, kenapa BW? Ya suka-suka aku. Aku senang yang BW itu. Tapi kalau dibilang kayak gitu bisa ribut sama orang, apalagi kalau zaman sosmed gini pada gampang marah gitu loh. Jawaban yang paling enak itu gimana ya? Karena seumur hidup kita itu berwarna. Orang buta warna pun ngelihat foto, ngelihat apapun itu tetap ada warna, cuma meleset aja. Jadi kalau foto BW ada foto BW, orang akan langsung kayak ngelihat sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak usah bikin yang baru. Nomor 2, kalau foto warna itu kalau nggak luar biasa banget warnanya, luar biasa banget kejadiannya, atau dokumentasinya, foto warna itu sering bosenin karena setiap hari kita udah lihat warna. Oke, itu dari versi saya ya. Terus habis itu tadi Albert Kahn, teman kalau mau suka dokumentasi itu bisa nyari nanti. Terus, nah kalau mau ngomongin BW, kita minimal yang gimana sih BW yang bagus? Apalagi zaman sekarang itu mungkin kalau zaman 2010 ke bawah itu masih banyak lah referensi. Kalau sekarang itu udah makin semakin banyak orang motret BW dan udah nggak tahu mana lagi yang bagus, yang trennya ingin ikut tren aja. Tapi sebenarnya kalau dari pengamatan saya, BW yang bagus itu ada dua aliran. Kalau dari zaman dulu, alirannya Amerika yang biasanya yang motret pemandangan, motret landscape, sama alirannya Eropa. Eropa itu biasanya jurnalistik, motret orang, terus ya semacam itulah. Di Amerika itu leadernya itu West Coast. Kalau saya nyebutnya aliran West Coast. West Coast itu pantai barat. Pantai barat itu ada yang namanya Simba Ansel Adam. Dia orang yang pertama kali yang bisa nyajikan BW dengan sangat bagus dan mengajarkan caranya. Caranya ini kalau buat anak sekarang kuat banget, namanya sound system. Jadi pas motret itu udah dibayangin bahwa nanti hitamnya akan semini,
terus putihnya akan segini, terus dihitung-hitung, alatnya udah dikalibrasi semua, film, kertas, terus habis itu jepret sampai rumah dicuci, dicetak, hasilnya seperti visualisasi dia tadi, seperti bayangannya. Ciri-cirinya adalah bahwa fotonya hitam putihnya itu nggak ada yang ngeblok, putihnya ada detail, hitamnya ada detail, terus tajam semua. Itu simbahan Saladam. Tajam semua karena dia pakai kamera format besar yang cara fokusnya bisa tilt and shift, pakai semprot, ada ilmunya. Jadi kameranya pakai gerudung-gerudung kayak yang saya perlihatkan tadi. Ini foto-foto terkenalnya dari Ansel Adam. Lihat kalau aslinya tuh cetakannya bagus banget. Ini yang bikin saya pengen motret BW dulu. Ini orangnya, kameranya seperti ini. Namanya Ansel Adam. Jadi masih manual semua. Terus siapa lagi? Kalau menurut saya ada satu lagi, John Sexton namanya. Ini bekas asisten Simba Ansel tadi. Dan menurut saya sekarang master printer terbaik black and white di seluruh dunia, itu paling bagus cetakan dia. Sampai sekarang masih hidup orangnya dan sampai sekarang masih lebih bagus-bagus terus. Nambah masih naik terus, ini cetakannya tuh masih naik bagusnya. Fotonya seperti ini, sama alirannya, bahwa nggak ada detail yang hilang, tajam dari ujung ke ujung, hitamnya ada detail, putihnya ada detail, dan cirinya dia lebih crop. Kalau Simba Ansel tadi grand landscape lebar, dia ngambil landscape yang grand. Kalau John Sexton ngambilnya lebih crop. Ini. Ada lagi aliran itu, ini juga muridnya Ansel, namanya Chip O'Reilly. Kalau teman-teman punya Mac zaman dulu, ini jadi dipakai, dibeli Mac buat screen-nya. Ini orang Amerika, West Coast style namanya. Ini juga yang pernah di Mac. Beliau ini juga motret kayak saya, motret company profile juga, tapi dalam BW. Nah, setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika yang besar-besar itu pasti punya portfolio dalam BW. Jadi kalau ada, saya jualan nih, saya nggak bisa jualan sebenarnya. Wah, kalau ada teman-teman yang punya perusahaannya pengen bikin portfolio BW, saya bisa bantu. Dalam BW. Ini perusahaan, nggak tahu perusahaan apa, saya lupa. Nanti teman-teman bisa searching, ada webnya, O'Reilly. Ada lagi yang sekarang banyak banget ditiru sama anak-anak sekarang, Michael Kena. Mereka bilang kalau Michael Kena itu karena dia komposisinya simple, disebut mereka itu sebagai fine art. Menurut saya enggak. Ini komposisi yang sangat simple. Ini juga belajarnya ke West Coast, tapi orang Inggris. Di waktu dia orang Inggris, yang akhirnya pengen belajar BW, dia jadi asisten, saya lupa asisten siapa dulu di Amerika, terus sekarang sangat terkenal, Michael Kena. Dia juga motret buat perusahaan. Lihat BMW, pakai dia motret dalam BW. Terus Bank of America, pakai BW. Terus Maserati, pakai BW. Siapa bilang foto BW enggak bagus gitu loh. Jadi kayak berkelas gitu. Nah, itu tadi aliran-aliran yang West Coast. Kemudian ada lagi, apakah foto BW itu seperti aliran West Coast yang tajam semua, terus ada detail semua? Belum tentu. Coba kita lihat aliran lain yang dari Eropa. Ada simbahnya street photo, namanya Elliot Erwitt.
Ini fotonya putihnya nggak ada detail, udah amat. Terus hitamnya juga nggak ada detail. Ada ujung-ujung sini udah nggak tajam sih paling. Tapi tetap bagus. Menurut saya sih foto ini gila banget. Banyak ditiru sih habis ini sama orang-orang prewed. Ini Elliot Erwitt. Oke, ada lagi. Kita mau ngomong Ten Park. Ten Park ini jurnalis dari Australia. Kita lihat foto bibinya kayak apa. Lebih hancur lagi. Tapi tetap bagus. Kalau menurutku tetap bagus. Siapa yang berani bilang ini nggak bagus? Nggak ada detail. Geradakan banyak noise-nya. Kalau sekarang noise ya. Kalau dulu green. Film jadi sama dia. Foto dianderin, terus dicuci, dia pakai analog nih. Dicuci, diramain. Jadi yang putihnya jadi berantakan, jadi putih semua. Terus yang hitam-hitam banget. Nah, siapa bilang ini nggak bagus? Ternyata yang nggak tajam juga bisa bagus gitu. Nih. Ini juga ada beberapa yang niru nih. Ini Ten Park, sorry. Oke. Ada lagi gayanya West Coast, tapi motretnya jurnalistik. Sebastio Salgado. Ini raksasa di jurnalistik. Legenda. Satu proyek dia bisa 8 tahun. Pakai kamera kecil, enggak segede kameranya Angel ada. Ada lagi Nahwe. Kurang T itu. Sorry. Nih. Fotonya dari Inferno. Sudan ya apa? Pembantaian. Lihat fotonya sampai merinding. Ini juga nggak tajam-tajam banget. Terus hitam-hitamnya udah hilang semua. Putihnya juga udah hilang semua. Tapi bagus banget. Tetap bagus. PW. Oke. Ini Nahwe. Ini juga legenda. Itu yang tadi saya sajikan itu legenda-legenda semua. Nah, kita tarik mundur lagi untuk tahu BW itu kayak apa sih? Kok bisa BW itu jadi bagus, diapain sih? Ada yang Gustave Doré. Ini zamannya 1820-an sekian itu bisa di-search nanti. Dia bukan fotografi sih. Dia skate. Tapi hitam putih. Ini termasuk salah satu artis yang paling produktif ya, jadi sampai umur 40-an aja udah puluhan ribu karyanya. Inferno itu dari gambar dia ngambilnya. Jadi step-stepnya neraka itu dia yang gambar. Lihat BW-nya. BW-nya itu kalau kita tarik garis, ada garis benang merahnya nanti. Dengan foto-foto BW yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya bukannya ngasal BW itu ada pattern-nya, ada pakemnya, ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dari sekian banyak foto yang saya sampaikan tadi. Nih. Nah, ada lagi satu orang nggak jelas, Tepkom. Foto BW-nya kayak apa? Ini diambil di mana? Di Lampung, Kelumbayan. Nah, kalau yang ini pakai kamera analog, kamera gede. Terus ada juga motret ini. Aku udah awal-awal aku ngikutin pattern-nya dan tekniknya West Coast itu gimana caranya bikin foto sampai bisa cetakan foto bisa sampai kayak gitu. Makanya akhirnya saya berhenti kerja, saya berusaha belajar caranya. Akhirnya setelah 5 tahun lebih saya bisa agak nggak malu kalau jajarin
cetakan saya dengan yang tadi saya perlihatkan. Kemudian saya mulai motret ngawur. Saya motret daun, saya motret banyu, saya motret air ini di Bogor dulu selama 2 tahun, bolak-balik ke kali ini. Yang bisa dipotret sebenarnya ke kali ini ini kali namanya Cinangneng. Sebenarnya yang bisa dipotret cuma sekitar 5-6 meter, 10 meter lah itu. Selebihnya itu banyak nggak bagus gitu, tapi ya bolak-balik. Saking senangnya. Ini juga di mana? Di Lampung, Cihiu. Oke. Ini di Malimping. Saya motret di Malimping Sawarna itu sekitar 8 tahun. Mungkin tiap bulan, bahkan mungkin ada masanya itu juga tiap minggu. Ada juga masanya seminggu berapa kali gitu. Tapi lama saya nggak kembali ke sana. Ini saya pakai kamera digital. Saya motret di Inggris. Ini di katedral apa saya lupa namanya. Ini juga saya bawa kamera gede. Ya karena senang bangunan, karena senang gunung, karena senang laut, saya motret. Ini di mana? Di Curug Pitu kalau nggak salah di kaki Semeru, daerah-daerah Bromo tapi dari arah Malang. Di Bromo, saya motret Bromo juga udah hampir 8 tahun mungkin. Ada juga saatnya mungkin, tapi belum selesai. Kayaknya Bromo pengen saya selesaiin. Saya punya niat untuk motret menyelesaikan apa yang udah saya mulai sekian lama. Itu susahnya kalau motret dari assignment dari dalam, dari diri sendiri itu susahnya itu nggak ada deadline-nya itu nggak ada, jadi harus dibikin deadline. Nah kalau motret dari buat company itu biasanya datanya udah jelas. Nah, kalau nggak masuk deadline ya nggak dapat duit. Ya, saya motret di Gunung Prau juga. Ini Bromo. Ini saya motret di Scotland. Hujan terus, tapi ya memang kayak gitu sih. Musim dingin di Scotland. Saya juga motret, saya cobain segala teknik, saya cobain segala objek. Yang tadi motret yang pakai camping-campingan. Ini exposure-nya sejam, tungguin, malam diulang, dari pagi sampai malam. Kalau siang kan nggak terlalu bagus, jadi bisa tinggal tidur. Exposure, bisa sambil ngopi-ngopi, sambil gojek-gojek sama teman. Ini yang jadi selebaran. Ini di London, di St. Paul. Ini angle 1 juta umat sih. Nah, monggo Mbak, kalau ada yang mau tanya kita. Baik, Mas Dev, mohon izin untuk menyampaikan antusiasme dari teman-teman partisipan. Tapi mohon maaf, tadi Mas Dev mungkin mikrofonnya mungkin lebih didekatkan atau bagaimana, tapi sempat agak sewu. Baik, okay. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan foto-foto yang di-share tadi, dan ada beberapa pertanyaan tentang teknisnya ini. Okay. Untuk saya mulai dulu ya, Mas Dev. Ini ada pertanyaan tentang teknis. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Insinyur atau Mas Insinyur Goto. Beliau menanyakan untuk saat ini jenis kamera apakah yang baik dan bagus yang
bisa digunakan untuk berbagai momen foto black and white. Kemudian untuk editingnya, dan ini ada pertanyaan juga dari mohon maaf ini Mas atau Mbak ini, Mami ya, membuat foto black and white itu untuk kamera digital lebih baik setting black and white-nya dari awal atau setting warna baru editing dengan black and white. Dua dulu pertanyaannya ya Mas ya, silakan. Oke. Rata-rata kamera sekarang udah bagus semua. Rata-rata kamera udah bagus semua. Disesuaikan aja dengan anggarannya yang ada. Jadi bisa mulai kalau punya uang ya beli aja yang paling mahal. Itu udah pasti bagus. Kalau saya sekarang pakai medium format besar, itu udah pasti format besar itu quality fotonya, quality gambarnya pasti yang paling bagus karena sensornya besar, terus lensanya juga dibikin dengan sebegitu teknik terbarunya itu apa segala gitu. Yang pasti kita akan mendapatkan quality picture yang paling tinggi di medium format. Habis itu kalau punya dananya. Kalau zaman dulu berapa 5 tahun yang lalu pun mau pakai medium format itu mahal banget, bisa 400-500 juta. Kalau sekarang itu udah di bawah 100 juta. Kalau punya uang segitu ya beli aja. Kalau enggak, sesuaikan anggarannya saja. Hampir semua kamera sekarang itu udah bagus, Pak. Jadi tergantung anggaran kalau menurut saya. Terus yang kedua, kalau mau motret BW, nah nanti kita akan sampai ada yang namanya visualisasi kalau di foto BW itu. Visualisasi itu gini, mata kita tuh nggak pernah bisa membedakan, hampir nggak bisa membedakan bahwa kekuatan yang dilihat dari foto BW itu adalah kekuatan cahaya. Sedangkan mata kita tuh melihatnya warna. Jadi kita nggak pernah bisa tahu nih bahwa merah, kalau ada dua merah, yang satu merah muda atau merah tua, apakah merah tua itu intensitasnya lebih tinggi dari merah muda? Kita nggak tahu, kecuali kalau kita pakai alat ukur cahaya, namanya spotmeter. Jadi beruntungnya kalau motret pakai analog itu harus dihitung satu-satu. Ini beda nggak? Kalau nggak beda ya nggak bisa difoto. Karena nggak ada beda intensitas cahayanya, berarti nggak ada kontrasnya. Nggak akan ada yang jadi hitam, nggak akan ada yang jadi putih nanti. Jadinya abu-abu semua. Nah, tapi kalau pakai sekarang enak, pakai kamera digital, kita set di BW aja, itu udah kelihatan bahwa ini putihnya udah seberapa, hitamnya udah seberapa ya. Set aja di BW. Hampir semua kamera sekarang udah ada setting BW-nya. Gitu, Mbak. Oke, matur nuwun Mas. Boleh saya lanjutkan untuk menyampaikan pertanyaan. Karena ada beberapa pertanyaan masih tentang teknis. Dari Mas Ivan dan ada beberapa juga pertanyaan terkait dengan low light, Mas. Bagaimana detail foto dan tone agar terlihat bagus pada saat low light, menanyakan ISO-nya, kemudian lensa apa yang digunakan agar bisa digunakan dalam keadaan low light. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait juga dengan asa. Jadi tadi ada foto air ya. Tadi ada yang penasaran nih kalau foto air ini asanya di set pada berapa. Itu dulu ya Mas J. Yang pertama tadi apa? Low light ya? Iya, low light. Tentang low light. Jadi kalau low light ada dua hal yang harus diperhatikan, bahwa low light itu berarti cahayanya sedikit sekali. Kayak tadi misalnya, foto ini bukannya cahayanya dikit sekali, ini foto malam, nggak akan seterang ini. Jadi kalau ada dua cara, kita naikin ISO-nya. Jadi pakai ISO, kalau sekarang tuh enak tuh, pakai kamera digital, kameranya canggih. Saya pakai, saya sebut merek deh, karena saya ambasadornya.
Saya pakai Fujifilm medium format, pakai GFX. Itu bisa sampai 6.400, 12.000. Bisa aja handheld. Udah ada IBIS-nya. IBIS itu supaya dia nggak goyang. Tapi tetap aja hasilnya nggak akan memuaskan. Itu udah kamera paling mahal ya, paling bagus. Nggak akan memuaskan kalau kita pakai asa rendah. Jadi ISO-nya pakai ISO 100 saja, terus pakai tripod. Ada yang namanya tripod. Ditaruh di tripod, jadi biarkan dia, makanya saya bilang ini exposure-nya 1 jam. 1 jam itu di atas tripod dia diam aja. Dia ngambil terus sampai cahayanya cukup jadi gambar. Begitu, Mbak. Terus yang kedua, pertanyaannya? Ini ada pertanyaan dari Mbak Istri tentang foto air tadi di set pada asa berapa. Jadi mungkin ada foto air tadi ya. Beliau kok penasaran sepertinya. Ya, ini foto airku rata-rata sama ini. Ini air juga. Nah, kalau mungkin ini kali ya Mas ya. Nah, kalau air yang semi slow speed itu kita nggak pernah tahu airnya kecepatan yang berapa. Karena kalau menurut Kasino Dono Indro tidak ada sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mengejar-ngejar air. Jadi kita nggak tahu kecepatannya 10 km per jam atau 100 km per jam, jadi kita nggak tahu. Jadi patokannya kira-kira saja bahwa motret air itu antara setengah detik, 1 detik, setengah detik, 1/4, 1/8, 1/10, 1/20. Nah, kalau airnya kencang banget, mungkin kita cuma perlu 1/20 aliran airnya. Jadi biar masih terasa alirannya dan urat-urat airnya tetap ada. Kalau airnya agak lambat, mungkin kita cobain 1/10, 1/8, 1/4. Jadi motret itu jangan sekali. Nah, tentu saja ini pakai tripod. Oke, pakai tripod, kita pasang tripod, terus pasang kamera, udah dikomposisi mana yang paling bagus, nanti dilihat, nanti saya ajarin, dilihat ada yang namanya histogramnya, kalau di digital enak di-set ke BW, kalau ada kamera yang bisa ngeset shadow-nya, bisa ngeset hitamnya, ada di utak-atik, ada bisa ngeset putihnya, bisa di utak-atik, selesai jepret, nikmat. Motret itu nggak usah buru-buru. Jadi kalau nggak bagus, diulang lagi, tinggal dihapus. Zaman dulu kalau nggak bagus, ya nggak bisa dihapus. Hilang satu piring nasi ayam. Jadi kalau sekarang enak, tinggal jepret, nggak bagus ya delete. Gitu, Mbak. Oke. Saya lanjut dulu ya, Mbak. Kalau gitu. Oke, silakan. Oke. Nah, dari tadi ngomong dari semua banyak tadi ada Ansel Adam, ada dan asisten-asistennya sampai ke Nahwe, sampai ke Salgado, Michael Pena. Apa sih yang jadi bikin foto BW mereka tuh bagus? Ternyata bukan cuma tajamnya. Kalau mau tajam juga bisa, kita ikut aliran yang tajam. Kalau mau nggak hilang detail semua, kita bisa ikut aliran yang itu juga. Kalau mau momennya, kita bisa ikut aliran yang Eropa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jadi benang merahnya itu apa? Bahwa gelap terangnya itu harmoni. Gelap terangnya itu enak dilihat. Susunannya itu nggak ngawur gitu loh, nggak plak gitu, hitam putih, nggak seperti itu. Tapi ngalir gitu loh. Kalau kita lihat, coba lihat deh, nggak ada bagian-bagian yang ujuk-ujuk putih ada di sini, foto-foto ini. Nggak ada kan? Itu yang namanya harmonisasi kontras. Dan itu memang perlu sedikit latihan nanti dengan lihat-lihat foto. Jadi benang merahnya semua itu adalah di harmoninya, di enaknya. Penyusunan gelap terangnya itu yang bikin foto-foto BW itu jadi bagus. Jadi, ini contohnya, kalau di foto warna itu kita
berantakan juga nggak masalah gitu loh, karena warnanya beda, ada kontras warna. Jadi si anak kecil ini berdiri sendiri karena warnanya nggak hijau. Ya, mata kita masih menerima gangguan-gangguan kontras yang ada. Tapi begitu di BW, mata kita mulai sakit gitu loh, karena lari itu yang nggak harmoni. Mata kita lari ke yang paling terang gitu loh, karena di BW itu cuma ada kontras cahaya yang untuk jadi jualan kita, untuk jadi penyajian kita. Jadi kalau dengan gaya orang sekarang ngelihat foto di sosmed, di Instagram yang cuma sekian detik, kalau lihat foto yang nyakitin mata, yang nggak narik mata itu, ya mungkin akan dilewatkan aja dengan toel-toel handphonenya. Jadi menurut saya sih, untuk orang mampir ke foto kita di sosmed itu atau dimanapun medianya, kita harus mengharmonikan dulu, biar enak dulu, orang langsung asik baru. Cuma kalau lihat lewat aja gitu, nggak akan lihat. Contoh kedua kayak gini, kalau di foto warna kita masih nerima nih, oh gagang telepon gitu, walaupun di belakangnya ada gangguan, itu jadi meriah malah. Tapi kalau di BW, mata kita langsung tertuju ke belakang, nggak akan ngelihat lagi apa yang pengen disampaikan orangnya. Ini juga maksudnya mau di warna sih masih kelihatan loh, oke, terbagus gitu, orang masih lihat. Tapi kalau udah kayak gini, matanya ngelirik ke kiri dulu, ke tempat yang ramai dulu, itu yang namanya kontrasnya yang nggak harmoni. Nah, kayak contoh saya tadi, Nahwe sendiri, orang yang motret segitu cepat, sesuai dengan decisive momennya itu, dia tetap aja ngatur. Saya pernah lihat videonya juga, bahwa waktu dia dicetakan dari darkroom, foto ini kalau nggak salah, itu pasti ada turning bojingnya, itu yang tadi ditanyain di proses post prosesnya seperti apa. Foto ini nggak ada yang ganggu. Foto ini kiri kanannya, nih coba aku simulasikan aja, ada yang putih di sebelah kiri itu, mata itu kan nggak, pasti masih ngelirik ke kiri, itu nggak langsung ke kepala anak ini. Pasti mungkin ada di sebelah kanan, sebelah kiri, bagian-bagian yang terang itu pasti sudah dikerjakan oleh tukang cetaknya pasti. Nih, saya ulang, ya kan? Putihnya pasti ganggu. Jadi harmonisasi kontras itu penting banget di foto BW. Ini contoh kedua, foto yang Nahwi juga. Kalau seandainya ada gangguan di bawah putih, tapi kalaupun ada tadinya pasti udah di burn. Menurut saya sih, kalau di jurnalistik itu burn itu nggak, masih bisa diterima. Nah, apa itu kontras? Teman-teman mungkin ada yang nggak tahu apa itu kontras. Gimana sih caranya supaya kontrasnya enak gitu. Ya, pertama kita tahu dulu kontras. Kontras itu apa? Kontras itu ya ada beda kontras. Ada beda gelap dan terang. Ada kalau di foto BW ada beda antara putih sama hitam. Kayak contoh foto saya ini yang di Kelumbayan, kalau secara warna, foto ini kita masih bisa kira-kira ini batu ini lepas dari belakangnya, bahwa ada susunan batu seperti ini. Tapi kalau di BW itu dia udah jadi satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Seperti ini. Jadi sebenarnya ini batunya itu terpisah. Kalau kita di warna mungkin, kalau ini pun sebenarnya udah nempel. Tapi kalau ada perbedaan warna itu masih ketolong batunya lepas. Jadi gimana caranya visualisasi? Jadi waktu saya ada di sana, teman-teman nanya tentang foto ini. Waktu saya ada di sana, saya bayangin, saya lihat ada ombak yang gede. Jadi saya nunggu, saya bikin exposure yang lama, saya nunggu sampai
ada putih dari ombak itu yang misahin batu depan sama batu belakang tuh nggak nempel kayak gini. Jadi visualisasi konsep, kalau teman-teman pernah dengar konseptual fotografi, kalau menurut saya semua foto itu ya kita harus dikonsep. Itu yang namanya visualisasi. Bahwa aku sebenarnya pengen bikin foto kayak gini. Nah ini bentuknya kayak gini, gimana caranya supaya misahin depan sama belakang, supaya misahin batu ini sama batu belakang yang nunggu airnya. Kalau lagi ada ombaknya, kalau nggak ada ombak ya nggak bisa juga. Teman-teman yang senang BW juga pertanyaannya juga bisa kita balikin lagi. Di BW nggak bisa motret. Kalau saya sering banget dengar bahwa ya bikin foto BW gampang, yang foto-foto jelek di warna yang kita BW-nya aja. Ya hasilnya kalau menurut saya ya hasilnya bisa dipastikan juga jadi jelek juga. Karena itu tadi, kalau nggak memperhatikan kontrasnya, nggak memperhatikan harmoninya, juga sulit untuk orang menerima, mencerna informasi yang ada. Ini yang tadi dimaksudkan antara highlight dan shadow, ini yang kontras. Oke. Nah, kalau di warna itu kontrasnya itu lebih gampang. Maksudnya lebih gampang itu kita lebih gampang, lebih banyak bantuan. Karena di warna itu ada kontras cahaya dan kontras warna. Kontras warna itu yang gimana? Kalau misalnya kita pasang ibu-ibu suruh pakai baju merah atau mbak-mbak cantik pakai baju merah jalan di sawah hijau, itu udah kontras. Warna yang berlawanan. Di kontras warna itu warna yang berlawanan. Jadi kita tinggal bawa ini namanya color wheel. Kita tinggal bawa ini aja. Oh ya, nanti kalau aku mau kontrasin tinggal kasih ini aja. Nah, misalnya bisa aja langit biru kita potret dari bawah, suruh anak kita pakai baju orange, nah itu udah kontras banget, udah pasti bagus. Seperti kayak gini. Nah, kalau di lukisan Van Gogh gini, ya kontras warna, dia pasang warna yang gojreng banget orange, tempelin warna biru, orangnya warna biru. Kalau kita lihat dari ini tadi kan biru sama oranye kan, itu kontras banget, hasilnya bagus banget. Itu kontras warna. Tapi untuk menemukan ini di dunia nyata, itu urusan lain lagi, urusan panjang kalau itu warna. Nah, untuk bikin BW bagus juga perlu cahaya. Kalau yang ini cahayanya nggak terlalu bagus. Cahayanya datar. Gimana kalau seandainya tempat ini cahayanya bagus? Kita lihat kalau cahaya yang datar, cahaya yang kalau teman-teman yang senang motret gejreng-gejreng itu namanya semblep. Mendem. Kalau istilah kami zaman dulu itu mendem. Kalau di BW juga mendem. Beda kalau seandainya ada cahayanya. Ini saya ambil di Bromo 2-3 tahun yang lalu. Lagi mendung, lagi semblep kayak gini, tahu-tahu kebuka ada cahaya masuk, di BW pun jadi bagus. Jadi kunci-kuncinya itu adalah adanya cahaya. Kalau nggak ada cahaya ya cuma kayak ini juga di Bromo dari Jemplang, kalau ada cahaya tapi kabutnya tipis, semblep juga. Beda banget, ini tempat yang sama yang ada cahayanya bagus, kualitas cahayanya bagus. Kita kan dapat foto yang beda banget. Nah, ini di BW udah bisa jadi kepastian bahwa kayak gini kalau mau di BW juga nggak akan bagus itu. Ini Simon juga, ini saya tungguin. Ini untung nungguinnya cuma 2 hari.
camping dengan teman di dekat dekat warung juga sih, ini nggak terlalu jauh warungnya, tapi warung kalau malaman tutup ya masa camping 2 hari di sini. Hari kedua dapat cahaya yang bagus. Beda banget kan kalau seandainya cahayanya nggak bagus. Ini contoh lagi, kalau cahayanya nggak bagus, kita juga nggak bisa komposisiin, nggak bisa mengharmonisasikan kontrasnya. Tapi begitu cahaya bagus ya, tinggal kita milih komposisinya. Yang mau di warna, mau di ini juga tetap bagus. Nah, ini saya foto di Lake Tekapo, kayak nggak salah, di New Zealand. Bangun tidur, pagi-pagi pas buka, waktu itu pakai camper van, pas buka jendela, bagus banget. Warnanya bagus banget, cahayanya bagus banget. Di foto warna juga bagus, di foto BW juga bagus. Gak usah dia apa-apain kan ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Enggak. Ini ada pertanyaan Mas Dev dari Mbak Yandri. Dalam foto black and white itu bagaimana cara mengatur komposisi cahaya agar mampu menonjolkan detail foto dan dapat istilahnya foto tersebut bercerita. Kemudian pertanyaan satu lagi itu ada satu pertanyaan yang hampir sama. Satu lagi tadi pertanyaan tentang editing black and white, Mas Dev tadi ada yang menanyakan untuk editing foto itu dari foto yang berwarna menjadi white itu mungkin menggunakan Photoshop atau apa? Oke. Ya. Yang pertama tadi apa? Sorry. Visualisasi. Jadi pengaturan cahaya. Bagaimana agar foto tersebut istilahnya dapat bercerita. Jadi mengatur komposisi cahaya agar foto tersebut dapat mendapatkan detail foto sehingga foto tersebut dapat bercerita. Jadi untuk orang membaca dan menikmati foto itu langsung dengan enak. Jadi kalau ada cerita yang mau disampaikan juga orang bisa langsung lihat, atau orang yang kita mau nyampaikan apa itu langsung bisa diterima orang secara langsung, secara spontan, itu yaitu tadi kita harus nyusunnya itu dengan mengharmonisasikan kontrasnya melalui komposisi. Nah, komposisinya itu gimana? Komposisinya itu kalau di foto BW itu yang dikomposisikan itu cahayanya, bukannya orangnya. Bukan cuma orangnya. Jadi orangnya, saya tuh selalu ngomong tuh, orangnya kalau orang hitam kita taruh lagi lewat di tembok hitam kita foto ya kalau dia senyum kelihatan giginya doang. Itu. Jadi kita harus nunggu dia ke tembok putih itu. Pas dia lewat ya kalau bisa disuruh sih ya, sebelah sini. Nah, itu jadi yang harus diperhatikan waktu kita komposisi itu ada seluruh kotaknya, bukannya orangnya aja. Jadi seluruh kotak intipan kita atau LCD kita, kalau teman-teman mau pakai digital itu ada LCD-nya kan, itu harus diperhatikan semua. Apakah itu ada gangguan atau itu orangnya itu berada di orang hitam berada di depan tampil hitam itu atau gimana, itu tetap harus semuanya diperhatikan. Nggak cuma orangnya doang. Jadi satu senti 1 mili pun yang ada di dalam viewfinder kita itu harus diperhatikan. Karena kalau enggak, ada teori seni, kalau di luar sih udah diajarkan di SD ya, namanya figure and ground. Jadi ada yang namanya bagian utamanya dan bagian background-nya. Itu bisa bertukar. Dan untuk bisa memisahkan antara figure dan ground, itu kalau kita ingat bahwa sonarnya kapal laut itu, dia kan selalu
nanti kan ada twing putih-putih di dalam layarnya itu, bahwa yang memisahkan seluruh kesatuan dalam layar itu, yang menandakan bahwa ada kapal lain. Itu namanya yang harus diperhatikan. Jadi kayak misalnya contoh yang ini, kalau kita lihat bahwa kalau kita nganggap bahwa putihnya itu sebagai background, sebagai ground, kita akan lihat pas kembang. Tapi kalau kita merhatiin putihnya itu sebagai figur, yang kita lihat muka orang dua. Jadi nggak bisa dalam satu foto itu kita cuma memperhatikan momennya doang, satu momen orangnya itu doang, enggak. Kalau dalam foto BW. Jadi begitu dia masuk ke dalam cahaya, wah ini dia. Kalau memang misalnya teman-teman senang motret street, motret human interest, ya sering bikin trapping gitu, jebakan, istilahnya jebakan lah. Kalau kita udah nunggu di sini, ini tempat cahayanya bagus, kita tinggal nunggu kejadian, nunggu momen bahwa begitu ada orang lewat dengan gestur tertentu, kita bisa foto. Nah, seperti ini. Ini teori figur dan ground. Kalau kita ngelihat hitam sebagai figurnya dan putih sebagai groundnya, ya kita lihat itu burung. Tapi kalau kita ngelihat putih sebagai figurnya, makanya kita lihat beruang. Makanya harus mata kita itu harus benar-benar ngamatin dulu sebelum kita jepret. Jadi untuk tahu ini dalam hitam putih, teman-teman ya, karena kameranya udah ada mode hitam putihnya, dihitam putihkan aja. Jadi tahu nih, kalau orangnya nggak kelihatan karena dia berada di tempat yang gelap, ya jangan difoto dulu sampai dia keluar ke tempat yang terang. Kalau mau jadikan orang itu sebagai figur. Kalau nggak, dia jadi ground. Karena dia nggak kelihatan kan. Dia cuma jadi latar belakang, padahal itu tokoh utamanya gitu loh. Terus ada satu lagi teori seninya itu, dan namanya chiaroscuro. Chiaroscuro itu sama-sama kontrasi, shadow sama highlight. Di bagian orang gambar itu ada bagian terang, ada bagian gelapnya. Jadi untuk ngasih dimensi itu selalu telur itu ditaruh, digambarin, belakangnya digelapin. Kalau dia mau telurnya terang, atau dibaliknya. Telurnya yang terang, belakangnya gelap, atau kebalikannya telurnya yang terang, belakangnya yang gelap. Jadi kenapa orang-orang bikin potret itu dengan BG yang gelap itu biasanya dikasih highlight supaya rambutnya nggak nempel ke background yang hitam. Simpel kan sebenarnya. Tujuan utama dari BW kalau kita mau cerita yang jelas dibaca sama pemirsanya, ya kita harus mengharmonikan dulu kontrasnya. Jadi lepasin kontrasnya. Itu Mbak, penjelasannya panjang jadi kan. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Yang kedua tadi pertanyaannya tadi ada dua pertanyaan yang berbeda. Sebetulnya tadi pertanyaan sudah Sorry, putus. ditanyakan, cuman kalau ini menggunakan editing dari foto berwarna menggunakan Photoshop itu mempertanyakan tentang kualitasnya. Jadi mungkin maksud beliau itu foto aslinya itu berwarna gitu Mas. Jadi edit dengan Photoshop itu sebagai kualitas. Kalau dalam tahap belajar sebenarnya kalau udah asiknya motret itu, kenapa saya motretnya itu sebenarnya udah dipelan-pelanin, milih komposisinya yang benar, tadi kayak milih komposisi cahaya, udah dapat yang bagus, udah di-BW-in, dan saya juga sebenarnya nganjurin kalau mau, kalau yang kameranya udah bisa setting warna, punya film simulation, punya simulasi warna yang bagus, bisa aja bikin dua, antara pakai di mode BW-in tapi tetap pakai JPEG dan RAW. Jadi pas punya RAW kita bisa edit, mau buat eksperimen lah, mau buat di eksperimen. Tapi sebenarnya kalau komposisinya sendiri udah komposisi cahaya, komposisinya itu komposisi BW, nggak akan
Nanti aku jelasin sedikit tentang editingnya. Nggak akan banyak lagi editing gitu loh. Itu Mbak. Ya, itu yang tadi saya jelasin dua itu termasuk kontras kontrol. Gimana kita supaya harmoni, kita kontrol kontrasnya. Terus kalau saya buat latihan dulu saya motetin kembang. Jadi ada kembang di depan rumah, kembangnya istri saya taruh di pinggir jendela. Saya pakai tripod, saya nggak pakai tambahan lighting. Jadi saya foto aja dengan melihat cahayanya, saya kasih kain hitam di belakangnya. Itu untuk melatih gimana caranya supaya kita melihat kontras. Saya motret kembang buat latihan komposisi warna, komposisi cahaya. Nah, untuk kontrol kontras itu juga bisa pakai exposure. Mungkin teman-teman bisa belajar namanya cara mengendalikan exposure. Jadi bisa coba pakai manual mode, atau kalau mau pakai mode apa? Lebih gampang itu untuk kalau menurut saya pakai manual mode terus mainin aja aperture sama shutter speed-nya. Nanti sampai ketemu gelap terangnya, nanti saya ajarin juga tentang histogramnya. Aperture itu bukaannya kamera, bukaannya lensa, di semakin kecil angkanya itu bukaannya makin gede. Cahayanya makin banyak masuk, tapi ruang tajamnya sangat dangkal. Jadi kalau kita motret mata, kalau di 1,8, kalau lensanya agak panjang, matanya tajam, hidungnya udah enggak. Nah, itu namanya ruang tajam. Jadi semakin kita kecilin, semakin sedikit cahaya yang masuk, semakin gede angkanya. F11, F16 itu tajam semua. Tapi shutter speed-nya jadi turun. Itu yang namanya technical gitu loh. Ada shutter speed-nya jadi turun, gimana caranya naikin shutter speed lagi? ISO-nya kita naikin. Di bawah ada ISO, ada pengaturan ISO, ISO-nya naikin, jadi kita bisa naikin lagi shutter speed-nya. Jadi kalau ISO-nya masih tetap rendah, shutter speed-nya jadi turun. Aperture-nya memang kita naikin, ruang tajamnya tinggi. Nah, itu tektok aja bolak-balik gitu loh, sampai kemampuan kita kalau mau pakai tripod, kita bisa pakai shutter speed yang sangat rendah. Tapi kalau kita handheld, ya shutter speed-nya kalau bisa di sekitar 1/100, 1/125 itu, atau 1/250 lah kata orang-orang. Akibatnya kita perlu cahaya yang banyak gitu loh. Ini soal teknikal banget. Terus ada juga kita bisa pakai mode metering-nya. Terus di dalam kamera itu ada alat ukur cahayanya seperti ini. Jadi ini cuma patokan aja kira-kira cara kamera untuk merata-ratakan pengukurannya. Terus yang paling penting itu di setiap kamera sekarang ada namanya histogram. Ini petanya cahaya yang ada di dalam kotak viewfinder kita, di dalam kotak LCD kita. Jadi kalau teman-teman mau pelajarin ini gampang banget kok. Ini kalau kita lihat yang seperti ini, kita lihat bahwa dengan ngelihat ini aja saya udah tahu foto ini banyak abu-abunya, midtone-nya. Putihnya sedikit banget, di kiri kanan itu putih sama lebih banyak hitamnya, shadow-nya lebih banyak. Nah, ini cara membaca peta cahaya yang ada di foto. Jadi pas kita motret itu bisa lihat nih, kalau terlalu ke kiri berarti foto kita tuh gelap. Kalau terlalu kanan foto kita tuh terlalu putih. Itu tergantung visualisasi tadi mau diputihin atau mau ditemin tuh, dengan lihat ininya doang tuh udah ada. Dimanualin aja, puter-puter aja speednya itu udah, dengan lihat ini tuh udah cukup sebenarnya kalau untuk meteringnya. Nih seperti ini misalnya. Kalau terlalu kanan itu putih semua tuh overexposure. Kalau underexposure itu sebelah kiri. Gunungnya tuh melentung ke kiri. Gumbluk apa ya?
ngumpul di kiri gitu loh. Nah, yang kira-kira bagus itu ya kira-kira ya nggak ada yang terlalu ke kiri, nggak ada yang terlalu ke kanan. Nggak harus di tengah sih, tergantung situasinya. Oke. Oke. Monggo Mbak kalau ada pertanyaan lagi. Jadi sepertinya dari Mbak Lucia ini baru saja menyimak yang disampaikan sama Mas Dit. Beliau menanyakan tadi barusan ada foto menggunakan ISO rendah, menggunakan tripod, kemudian hasil fotonya misalnya yang itu bisa terlihat. Itu bagaimana cara memotretnya? Karena beliau pas kebetulan menyimak dan mungkin belum jelas, mungkin bisa kalau misalnya dijelaskan seperti tadi boleh Mas Dit? Itu harus Sorry Mbak, nggak putus-putus ya Mbak? ISO rendah. Ya, pakai ini deh. Saya diulang nggak Pak? Halo? Halo Mas Dev, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, oke. Baik, boleh saya ulang pertanyaannya Mas? Boleh. Nah. Ini ada dari Mbak Lucia menanyakan, tadi barusan mungkin beliau habis menyimak penjelasan Mas Dev, tapi mungkin terlewat tentang bagaimana cara memotret menggunakan tripod, karena dia menggunakan ISO rendah. Kemudian misalnya memotret air hujan itu biar kelihatan itu bagaimana cara memotret yang sudah berapa detik dan sebagainya. Itu pertanyaan yang beliau tentang ISO rendah dan menggunakan tripod. Kemudian satu lagi boleh, maksudnya saya menyampaikan mungkin dari pertanyaan dari Mas Krisna, kalau mau memotret menggunakan film di kamera, kita setting over 2 stop, misalnya diturunkan speednya menjadi over 2 stop. Kemudian waktu developnya, prosesnya itu menggunakan ISO standar. Nah, itu bagaimana? Apakah ada perbedaan dari hasil yang pertama dan kedua? Yang kedua tadi setting ke kameranya menggunakan exposure-nya dinolkan, kemudian developnya minta di-push. Itu bagaimana? Pertanyaan dulu nih Mas Ye. Oke, kalau motret hujan itu, kalau nggak salah motret hujan ya, motret hujan itu ya speednya aja. Jadi kalau pakai tripod, kira-kira kalau mau nangkep kecepatan hujan, titik-titik hujannya itu ya kira-kira kecepatan hujannya aja, kira-kira kecepatan hujan itu 1/40 kali 1/50 gitu loh, pas hujannya deras. Dan juga lihat juga BG-nya, seperti tadi yang bilang kalau latar belakangnya rame gitu, titik hujannya juga bisa hilang. Itu kira-kira Mbak. Terus yang kedua, kalau pakai film diturunin itu namanya over. Biasanya saya kalau lagi nggak bawa film lambat, film ISO 100 misalnya, saya pengen motret kayak foto ini slow speed, tapi saya bawanya film yang ASA 400, biasanya saya set di ASA 50, terus saya kurangin waktu developnya, waktu nyucinya. Tapi itu harus dengan testing dulu. Jadi kalau kita set ISO segini, kita perlu waktu develop seberapa itu lewat testing, nggak bisa dicoba-coba, kalau nggak ya balik lagi jadi putih semua. Kira-kira seperti itu. Gitu Mbak. Kemudian terkait penjelasan yang barusan terakhir, ini Mas tentang white balance-nya. Apakah setting white balance itu? Setting white balance di BW ngaruhnya nanti ke convert-nya baik di kamera maupun di Photoshop-nya, di post proses. Kalau kita setting white balance-nya biru semua ya, kalau kita BW-in nanti jadi, kalau terlalu biru ya jadi abu-abu semua. Tapi tergantung fotonya, tergantung kontras yang ada saat itu. Jadi setting white balance itu hampir nggak ngaruh, kecuali ekstrim settingnya jadi biru semua ya, fotonya ya abu-abu semua gitu loh. Jadi lebih banyak nggak membantu kalau untuk foto BW di setting white balance. Coba.
Monggo Mas Dev dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan aja ya. Ada quote bahwa BW is interpretation, color is duplication. Jadi ini sebenarnya bukan mau ngenyek orang motret color, saya juga motret color. Tapi kalau motret color itu kita udah sesuai dengan yang kita lihat gitu, kira-kira seperti itulah. Walaupun ya lebih kurang lah ya, kira-kira kalau kita komposisikan warna seperti itu. Tapi BW kan enggak. BW itu ya sesuai, harus diinterpretasikan dulu. Apa yang diinterpretasikan? Ya intensitas cahayanya, kekuatan cahaya yang ada di dalam kotak gambar kita itu. Bahwa kotak gambar itu kita nggak akan tahu sebelum kita ngarahkan kamera dengan mode BW, atau kalau mode BW nggak ada, kita harus mengukur satu-satu bahwa apakah benar ada perbedaan intensitas cahaya, apakah benar ada kontras di situ. Kalau nggak ada kontras ya fotonya juga nggak bagus gitu loh. Nah, kayak ini, kalau misalnya teman-teman pernah ikut workshop saya, itu sering saya pakai tuh fotonya Reuters. Ini kalau secara kontras di warna, foto ini kontras udah cukup bagus gitu loh. Tapi apakah di BW akan bagus? Enggak, karena intensitas cahaya dari baju yang coklat sama karung yang merah sama, hampir sama. Dia orangnya tuh ngeblend. Nah, ini di dalam convert nanti kalau teman-teman di Photoshop itu bisa pakai filter BW-nya. Putihnya bisa diturunin, putih itu merahnya, channel merah bisa diturunin nanti, atau channel coklat bisa ini, supaya ada perbedaan. Seperti foto ini foto saya Merapi waktu meletus 2010 ya, kalau nggak salah, habis 2010 itu. Kalau secara warna ini udah kontras, udah cukup kontras, dan orang udah bisa langsung lihat foto ini bahwa itu ada orang dua di sana, dan ada latar belakang BG yang lereng Merapi. Tapi begitu di BW ngeblend antara depan sama belakang lu jadi satu, karena di situ nggak ada perbedaan intensitas cahaya. Seperti tadi lukisan Van Gogh. Ini secara warna bagus banget, saya pernah lihat aslinya. Itu sampai bisa melongo berjam-jam tuh kalau ngelihatnya tuh. Kontras cahayanya tuh bagus banget. Kontras warnanya tuh bagus banget. Apakah foto ini kalau di BW bagus? Belum tentu. Bahwa apakah ini foto ini ada kontras perbedaan intensitas cahaya, itu kita nggak tahu kecuali kalau kita ukur atau kita pakai mode BW. Ternyata kan nggak terlalu jauh bedanya, nggak ada kontras gitu loh. Nah, makanya sebenarnya ngelatih kayak gini tuh perlu waktu juga. Nanti teman-teman yang senang BW ya pelan-pelan yang dikomposisikan itu komposisi cahayanya, nggak cuma memperhatikan subjek-subjeknya. Nah, ini seperti yang ini, misalnya tadi teman yang nanya post proses ya. Ini ya yang saya bilang, kalau kita foto warna, kita mau convert, kita bisa mainin channel. Kalau kita terangin, kita tambahin biru, birunya jadi lebih terang. Kalau kita tambahin merah, merah yang tadi di pensil warna yang jadi terang. Teman-teman bisa eksperimen di sana. Oke, sama perhatikan lagi, jangan lupa di digital itu histogramnya penting. Histogram itu peta cahayanya. Oke. Post proses juga seperti tadi saya bilang, bahwa untuk foto ini sebenarnya menurut saya udah cukup bagus. Cuma ada beberapa yang narik mata, harmoni kontrasnya nggak terlalu bagus. Saya burn sedikit belakangnya, ibu ini langsung nonjolkan mukanya. Jadi perbedaannya itu langsung jauh dengan sedikit aja post proses. Jadi sebenarnya ini kalau bisa hindarin. Saya nggak akan ngambil, kalau bisa saya nggak akan ngambil bahunya orang belakang itu. Cuma motret ini di festival, jadi
kiri kanan nggak bisa bergerak. Nah udah kayak gini kita udah mikir nih konseptual tadi yang saya bilang, wah nanti ini aku burn aja deh. Oke, gini. Yang terakhir mungkin dicetak. Kalau teman-teman cetak, mungkin foto BW itu bagus kalau dicetak, bagus banget. Cuma ya bukan cuma ya. Printer sekarang udah cukup bagus untuk ngeprint. Saya belajar ngeprint pakai berbagai macam cara. Jadi ada sampai sekarang saya masih ngeprint pakai darkroom, pakai kertas darkroom, pakai silver, pakai kertas perak, pakai film. Saya juga nyetak pakai inkjet untuk digital. Saya punya printer sendiri. Saya juga 2 tahun yang lalu saya ke Spanyol belajar nyetak cara nyetak manual, bikin kertas sendiri, bikin warna sendiri, karena saya pengennya cetakannya kayak gini gitu loh. Yang bisa waktu itu sampai sekarang yang bisa cuma ada 1 orang itu di Valencia. Nah, kalau untuk cetakan digital yang perlu kita perhatikan, filenya harus bagus lah. Kalau fotonya printnya jelek, jangan nyalain printernya dulu, salahin dulu filenya. Harus apalagi kalau yang nyetak itu udah standar aja gitu, nggak mungkin lah. Bisa jadi jelek banget kalau filenya nggak jelek. Biasanya kalau terlalu banyak diusek-usek itu biasanya kualitas filenya jadi nggak begitu bagus. Terus habis itu teman-teman ngeditnya kalau bisa pakai monitornya dikalibrasi, terus milih, cobain di paper apa segala banyak macam, terus di color pokoknya dan lain-lain. Dan satu hal lagi, cari foto cetakan yang bagus banget, beli kemana aja lah, cari yang tadi yang saya sebutin di atas itu tadi cetakannya, cari yang aslinya. Kalau memang mau serius bandingin. Jadi kalau nggak dibandingin, foto kita tuh bagus banget. Aku 5 tahun dulu tadi aku cerita bahwa aku nyetak di dalam 5 tahun itu habis cetak itu dan keren banget. Aku jago ya bisa. Tapi tak bawa ke galeri temanku yang isinya simbah-simbah itu tadi, tak jejerin, tak sobek. 5 tahun kayak gitu. Wah, jangan apik banget tuh. Menurutku ya. Tapi begitu dijejerin, sobek. Itu kalau nggak ada pembanding, ya tapi kalau mau aman aja, nggak stres ya kalau saya banding. Tapi kalau mau benar-benar bagus cari pembandingnya. Oke. Ini alat-alatnya. Cetak digital ini aku yang hasilku belajar di Spanyol ini cetak karbon. Aku udah nyetak karbon tuh selama 3-4 tahun sebelumnya. Sebelum ke Spanyol aku nggak puas, jadi di sana ada orang yang jago banget, anak muda itu, tapi risetnya bagus. Terus tua, nggak kuat lagi untuk riset sebagus dia gitu. Tak belajar matangannya aja dari dia. Hasilnya lumayan. Ini bikin kertas sendiri, ruwet kalau ini prosesnya ruwet. Umpamanya ini yang jadi si Mas Sandal ngomong rumahnya isinya kulkas sama alat foto, jadi aku nyetak seperti ini. Oke, kira-kira gitulah Mbak untuk malam ini yang saya sampaikan. Silakan kalau mau ada yang mau ditanya.